Oke, halo teman-teman sekalian. Di sini cerita malam untuk sementara tidak membahas terkait isu-isu mistis atau mitos-mitos kejawen. Nah, sementara kita mau coba untuk menelusuri alas Rawa Biru, di mana lebih tepatnya alas Rawa Biru itu terletak di Kabupaten Banyuwangi, di daerah Kecamatan Pesanggaran, hampir jadi satu wilayah dengan alas Purwo. Di sini jika teman-teman lihat di kanan kiri sudah masuk mulai perkebunan tebu. Di sini kita minta tolong sama bapak-bapak perhutani untuk mengantarkan kita ke alas Rawa Biru karena memang kita baru pertama kali dan ini musim hujan, kemungkinan besar juga jalannya agak licin dan berlumpur. Selain itu kita juga belum pernah tahu rute ke Rawa Biru, teman-teman. Jadi menurut Bapak Perhutani ini, Rawa Biru memang menyimpan beberapa hal mistis. Seperti halnya dulu pernah ada cerita di mana ada beberapa pemancing yang biasanya mancing di Rawa Biru itu hilang tanpa jejak. Bahkan kabarnya sampai sekarang pun tidak ketemu. Kebetulan menurut informasi dari Bapak yang mengantarkan kita di Rawa Biru itu ada satu rumah yang memang dari dulu itu bertempat tinggal di situ. Konon mulai dari dia kecil sampai tua, sekarang mungkin sudah usia 60 tahunan lebih. Dia itu memang hidup di situ dan bertani di situ. Mungkin kita nanti bisa bertanya-tanya terkait bagaimana mitos-mitos orang yang sering hilang di Rawa Biru tersebut. Ada pemancing, ada orang-orang yang mencari kayu di sana tiba-tiba hilang gitu. Seperti apa nanti keterangannya coba kita lihat di sana. Nah, untuk perjalanan kali ini memang sengaja cerita malam tidak memotong-motong videonya. Ini nanti video hampir berdurasi 1 jam, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nanti juga bisa merasakan bagaimana sensasi perjalanan malam menuju alas Rawa Biru, di mana alas ini juga jadi satu dengan alas Purwo. Jadi teman-teman kita berangkat kurang lebih setelah habis maghrib, kurang lebih jam 6 ya teman-teman, kita berangkat menuju ke desa Mbulu Agung terlebih dahulu. Kita memang sengaja mengambil rute yang cukup gampang kata Bapak perhutaninya. Jadi kalau rute dari Mbulu Agung itu rutenya masih enak untuk dilalui daripada rute yang lewat dari jalan perkebunan atau desa Wonorejo. Itu biasanya karena sering dibuat event-event trail, biasanya rutenya lebih serem teman-teman. Mungkin kalau musim-musim tidak penghujan kita nanti lain kali akan coba lewat untuk sana. Jalan ini mungkin kalau teman-teman Banyuwangi sudah cukup hafal ya. Ini mulai masuk desa Mbulu Agung, jalannya masih aspal kayak gini. Nanti coba kita ikuti aja sampai kita mulai masuk dari jembatan merah masuk ke alas Rawa Birunya. Jadi kabar yang santer belakangan ini banyak orang-orang yang hilang atau pemancing-pemancing yang hilang di Rawa Biru itu masih simpang siur ya teman-teman ya. Kita pun juga belum ada titik temu terkait informasi tersebut benar atau tidaknya. Tapi memang beberapa tahun terakhir untuk info kehilangan ini sampai sekarang masih belum ada keterangan yang pasti. Sudah dilakukan upaya-upaya pencarian tapi tidak sampai ke kepolisian, biasanya dari warga setempat aja teman-teman. Ya seperti yang ritual-ritual seperti itu, pemanggilan-pemanggilan dukun, pemanggilan arwah. Ada juga pernah dari kampung-kampung setempat itu biasanya membawa alat-alat kentongan-kentongan seperti itu untuk mencari orang hilang tersebut. Tapi konon katanya sampai detik ini pun juga tidak kembali atau tidak ketemu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya mungkin di sini kita tidak terlalu banyak cerita atau ngobrol dulu teman-teman. Bisa kalian lihat aja nanti bagaimana perjalanan kita, agar kalian juga bisa merasakan bagaimana situasi dan ambience terkait perjalanan kita.
Karena videonya di sini memang sengaja tidak saya percepat agar kalian bisa merasakan bagaimana situasi perjalanan kita kanan kiri. Juga jika memang teman-teman ingin ikut penelusuran kita kapan-kapan ke Rawabiru, boleh teman-teman. Nanti kurang lebih jalannya seperti ini. Mungkin ada yang tertarik, boleh teman-teman. Jadi dalam video penelusuran kita kali ini memang videonya cukup panjang. Buat teman-teman yang ingin skip langsung ke bagian Alas Purwo, nanti boleh aja, tinggal skip aja, nggak apa-apa teman-teman. Memang di sini sengaja tidak saya potong-potong atau skip untuk total perjalanannya. Nanti kalian biar bisa tahu juga bagaimana situasi perjalanan dan jalannya itu rute mana saja. Nanti kalian juga biar bisa tahu juga.
Nah, untuk jalan yang di sini teman-teman ya, ini sudah mulai masuk Desa Buluagung bagian pucuk. Ini sudah mulai terdengar ombak-ombak dari pantai selatan teman-teman. Oh iya, untuk Rawa Biru ini bagian dari pantai selatan ya teman-teman ya. Soalnya jadi satu sama dengan Alas Purwo juga. Nah, bener kan teman-teman? Di sini teman-teman bisa lihat juga itu ada beberapa orang pemancing teman-teman ya. Mereka berangkat kurang lebih jam sekian untuk ke Rawa Biru biasanya. Di sini jalannya mulai bukan jalan aspal lagi teman-teman ya, mulai jalan biasa, jalan batu terjal. Ya sudah mulai memasuki kawasan hutan teman-teman. Pokoknya kita ikuti aja navigator kita tadi teman-teman ya. Nah, itu tadi beberapa percakapan kita sama teman saya teman-teman. Kita bertiga, ada navigator, kemudian satu teman saya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada jembatan merah yang saya masuk teman-teman. Ini mobil nggak bisa masuk ya teman-teman. Ini hanya sepeda motor atau pejalan kaki yang bisa masuk lewat sini. Ini sudah mulai masuk kawasan Rawa Biru teman-teman. Jadi kita cukup hati-hati, ini karena hanya cukup untuk motor saja teman-teman. Bisa teman-teman lihat juga setelah melewati jembatan merah ini, jalannya memang seperti dugaan kita tadi. Karena ini musim hujan Desember teman-teman, jadi curah hujannya cukup tinggi, sedangkan jalannya juga cukup licin. Kita nanti pelan-pelan aja. Ini sudah mulai memasuki kanan kiri kita, sudah mulai hutan teman-teman. Jadi nanti kalian bisa lihat bagaimana rasanya kita penelusuran. Sebenarnya ya cukup merinding juga sih teman-teman, karena kita juga baru pertama kali ini masuk kawasan ini. Nah, ini untuk beberapa waktu kita masih berpapasan sama warga setempat teman-teman. Biasanya sih orang-orang yang suka mancing di laut, atau kadang para petani yang biasanya memanfaatkan lahan-lahan perhutani untuk ditanami teman-teman, seperti semangka, melon, atau biasanya ada kacang-kacangan juga teman-teman.
bagaimana situasi malam ya seperti ini di hutan. Ini kanan kiri sudah jauh dari perkampungan, ini kanan kiri semuanya hutan. Cukup lebat vegetasinya teman-teman. Juga lumayan lembab rasanya di sini. Udara juga tidak terlalu terasa. Ya lumayan untuk penelusuran ini, cukup uji nyali teman-teman ya. Pro 7 sinar kuningnya ya Mas ya. Nah, di sini teman-teman yang lucunya si navigator kita, Bapak Perhutani itu agak bingung karena situasinya malam. Ini antara lewat yang lurus atau yang belok kanan kita masih berembuk teman-teman, tapi kita ikuti saja sudah. Ini saya turun dari sepeda teman-teman karena jalannya cukup licin, jadi teman saya nggak berani untuk bonceng. Kalau bisa teman-teman lihat itu ada gubuk yang menurut keterangan dari bapak navigator kita itu katanya gubuk petani teman-teman. Biasanya juga ditinggali untuk jaga tanaman mereka seperti tanaman melon kalau nggak salah teman-teman. Rene. Rene. Lantai. Bisa lewat pinggir ya. Kenapa? Mereka lampunya lap-lap. Lampunya lap-lap dari. Nah, sebetulnya di sini teman-teman saya juga takut kesasar karena bapak navigatornya juga agak ragu-ragu teman-teman. Beberapa kali kita turun itu untuk memberi tanda di jalan agar perjalanan kita pulang nanti tidak bingung karena banyak sekali pertigaan-pertigaan kecil atau jalan setapak teman-teman. Cahaya dari kejauhan kalau bisa teman-teman lihat barusan itu
kemungkinan besar juga nganu teman-teman, gubuk-gubuk para petani yang memanfaatkan lahan-lahan perhutani teman-teman ya. Saya murah Pak. Nah, murah Pak iki. Ora, soalnya mau tak gawe duwe nanti. Tak gawe koyo sing sama gendong urip ya. Nah ini sebenarnya kalau kalian dengar dengan seksama, suara ombak dari tepi pantai sudah ada teman-teman. Nah itu kita menemukan gubuk yang agak bagus. Itu biasanya camp dari para pemancing teman-teman. Mereka istirahat di situ, kemudian nanti malam untuk lanjut mancing di bibir pantai teman-teman. Tapi karena memang tujuan kita bukan ke situ, tujuan kita ke rumah yang kita cari tadi teman-teman, tadi kita langsung lanjut aja karena selain itu kita juga tidak terlalu larut malam juga teman-teman. Nah di sini kalau kalian dengar teman-teman percakapan saya dengan teman saya tadi, ada sedikit kendala pada sepeda yang kita pakai teman-teman. Sepertinya karena medannya cukup berat, bergelombang dan licin memang teman-teman. Buri luwih dhuwur, Des. Iya, makane ada di kepala. Putih-putih ngono ki kapal ya. Bahkan di sini karena vegetasinya cukup rapat, kita jalannya cukup pelan-pelan karena memang ranting-ranting itu sampai kena kepala kita. Jadi kalau terlalu kenceng cukup sakit juga kena kepala teman. Jadi rendah sekali teman-teman pohon-pohon di sekitar ini. Arek sono ngejak rene. Apa sih? Heeh. Iya toh, tapi terapasnya beda karo. Kalau ini Kevin reso nang kebiasaan ini. Santai. Yo. Itu ada tidak sama waktu kecokok iki aku. Yo, 12. Aman. Aman yo. Iya kuwi. Dibalik beliket kan. Tapi iki seneng ya melon ya air garam.
Benar sekali seperti dugaan kita dari awal tadi, memang beberapa kali kita berpapasan dengan warga-warga lokal, biasanya pemancing-pemancing daerah sini, entah ini pulang atau masih berangkat, kita juga nggak berani bertegur sapa teman-teman, karena memang kita bukan asli orang sini ya. Kita lanjut perjalanan saja. Di sini kita berhenti sebentar
yang menurut keterangan navigator kita, Bapak perhutaninya tadi, ini kita sudah sampai di Rawa Biru. Mohon maaf memang kameranya malam ini agak kurang jernih teman-teman. Tapi jika bisa kalian lihat di sebelah kiri tadi itu sudah mulai rawa. Dan kalau kalian dengar di dalam video ini, sebelah kanan itu sebenarnya sudah bibir pantai teman-teman. Kita coba cek dulu di bibir pantai itu seperti apa. Tadi pancingnya kok ya saya enak ya. Anginnya bau antar. Nah tengah pre jarang anu palan. Di sini kita minta untuk lanjut aja agar tidak terlalu malam juga. Yang menurut keterangan dari si navigator juga ini sudah tidak terlalu jauh juga. Cuman yang lucunya teman-teman, navigator kita juga tidak yakin karena situasinya malam. Ada keterangan juga di mana malam hari kadang si bapak penghuni rumah tersebut atau gubuk tersebut biasanya nggak berada di tempat teman-teman. Jadi kita coba aja nanti kita sampai sana kita semoga bisa ketemu ya. Enggak suket bisa nyiri. Di sini lagi-lagi karena situasi sudah memang cukup gelap, kita masih kebingungan teman-teman jalan masuk ke rumah tersebut yang sebelah mana, karena memang banyak kali pertigaan atau cabang jalan-jalan kecil.
mentak ndi? Enggak mau. Dong. Semua tahu ngomongan karena banteng banteng mana banteng ini no ini di sisi alas itu jangan keluar sana ada tengah-tengah kono iki.
Menurut keterangan ini katanya percabangan untuk ke rumah tersebut atau ke gubuk tersebut. Kita coba ke arah kiri teman-teman. Di sini memang kita lihat itu ada tanaman padi sama naga kalau nggak salah teman-teman. Cuma ya karena situasinya malam, senter kita juga tidak bisa menembus teman-teman. Katanya sih tidak terlalu jauh dari sini. Cuman bapak yang mengantar kita juga belum yakin teman-teman. Iya. Heeh. Tapi sebelum apa? Apa kelindiran sapi? Kamu pilih teh ya? Kelindiran sapi namanya. Iya, biasanya kelindiran sapi. Aku penasaran kalau kelindiran ini. Penasaran mana? Ayo. Kelindirannya kayak kelindiran anak tetangga. Ini sapi. Kelindiran tetangganya mana? Jika teman-teman dengar percakapan saya sama teman saya tadi, yang cukup aneh itu, ini kan cukup sunyi teman-teman, hanya terdengar ombak, tapi kita mendengar hal lain seperti suara kelindingan sapi. Atau biasanya orang itu kalau berternak sapi itu dikalungi kelindingan seperti itu teman-teman. Cuman menurut keterangan dari bapak navigatornya, di daerah sini memang nggak ada yang memelihara sapi teman-teman. Itu yang anehnya. Cuma kita penasaran, tapi kita dicegah untuk mencarinya lebih dalam oleh bapak perhutani teman-teman, karena kita juga memikirkan keselamatan kita juga teman-teman.
Hah? Iki ngiri neng di. Bisa ngiri lah. Di sini ternyata kita agak tersesat teman-teman. Menurut keterangan kita terlalu jauh melenceng dari rute ke rumah tersebut. Ini sudah sampai di pucuk paling ujung atau sudah di tebing. Nanti jika kalian atau teman-teman lihat di Google Map, itu teman-teman bisa cek di Google Map, itu namanya Alas Dogong atau Ndogong. Itu sudah pucuk dari Rawabiru teman-teman. Kemudian untuk di sebelahnya itu sebenarnya sudah tebing, jadi kita tidak bisa mengambil rute untuk kembali ke sana teman-teman. Kita jadi setelah berembuk beberapa menit, kita memutuskan untuk kembali coba menelusuri rute-rute yang tadi teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini kita sudah arah balik, arah kembali teman-teman. Kita tidak melanjutkan perjalanan karena memang cukup sulit ya. Jika memang nanti terpaksa kita tidak menemukan rumah tersebut, ya mungkin kita akan melakukan penelusuran di siang hari teman-teman. Durung diliwati. Iki sik dalan gede. Hah? Iki ya. Iki ta? Oh, Duk. Kak, nek Duk. Enak wong rancak tapi. Ya iki wis ya. Ya wis iki ya. Pucuke kene iki. Itu omah lagi gumuk iki. Gumuk iki tuh omah. Iki lho. Nah, di sini alhamdulillahnya kita ketemu rute yang kita cari. Pertigaan kecil jalan setapak yang kita cari tadi. Cuman setelah kita cek jalan kaki, jalannya itu benar-benar berlumpur teman-teman, tidak bisa dilalui sepeda. Di lain itu, jika kita meninggalkan sepeda kita di sini, sepertinya nggak mungkin teman-teman ya, karena perjalanannya cukup jauh. Tadi sempat saya senteri, di sana ada rumah warna putih atau gubuk warna putih. Kemungkinan besar itu rumahnya teman-teman. Cuman kita mau ke arah sana itu jalannya sudah nggak ada rute lagi. Rutenya untuk dilalui sepeda sebenarnya sudah tidak memungkinkan.
Jadi di sini kita memang memutuskan untuk memberi tanda pertigaan yang dilalui tadi, atau kita menghafalkan jalannya benar-benar untuk lain kali jika kita kesini lagi tidak kebingungan teman-teman. Yang penting kita sudah ketemu saja sudah alhamdulillah teman-teman. Masalahnya juga tidak memungkinkan. Biasanya keterangannya dari bapak navigator, jika rumah itu ada orangnya, biasanya ada satu lampu atau dimar atau ublek teman-teman, itu yang menyala. Tapi kalau saya santri tadi sebenarnya masih gelap gulita. Kemungkinan kalau kita paksa ke sana mungkin orangnya tidak lagi di tempat teman-teman, mungkin lagi jalan-jalan atau kemana teman-teman, kita nggak pernah tahu karena memang beliau seperti juru kunci Alas Purwo ini teman-teman. Jadi untuk kesibukannya malam hari itu memang keliling. Nah barusan putih itu, jika kalian teman-teman bisa lihat, itu bisa di pause, itu ada rumah warna putih, itu rumahnya teman-teman, tapi cukup gelap gulita. Kita tidak paksakan untuk ke sana karena memang rutenya tidak memungkinkan. Kita tidak terlalu paksakan untuk ke arah sana, padahal tadi sudah saya bawakan beras, gula untuk saya berikan ke bapak yang menjaga atau juru kuncinya Rawa Biru teman-teman. Tapi karena lain hal yang tidak mungkin kan, kita memutuskan untuk balik aja. Mungkin kita lain waktu akan kembali ke sini lagi teman-teman ya. Ngecek jalan. Tanduran naga kayak enak wong ya. Bubuk tok aja nih. Mas ada Pak Sis? Ya, apa ke? Bandi telki. Oh iya. Tanduran naga ya di Bulan Kasih lah. Wayang ngawin nih Pak. Mekrok apa itu? Itu lomboknya elek-elek. Oh, oke. Lah lampune urip berarti kedip ping 3 rene enak ya. Ya. Pak ngene iki gak iso to? Nah, ngono kuwi. Ngene.
banter menang. Iya. Celane kok ngono ya. Di sini jika kalian ikuti perjalanan dari awal tadi, mungkin teman-teman ingat ya. Tadi kita ketemu sama camp pemancing. Kita coba berhenti di sana untuk istirahat karena memang capek sekali teman-teman perjalanannya. Hampir 1 jam kita perjalanan tadi. Di sini karena bekal yang harusnya nanti saya berikan ke bapak juru kuncinya tidak ketemu teman-teman, jadi di sini ya kita makan sendiri bekalnya teman-teman. Ada kopi sama mie teman-teman. Iya pangan ae. Mungkin untuk sementara ini seperti itu aja perjalanan malam kita teman-teman. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Mungkin cerita malam selanjutnya kita akan mencoba menelusuri rumah juru kunci tadi, tapi di lain waktu, karena untuk malam ini sepertinya ada beberapa hal yang tidak memungkinkan. Terima kasih teman-teman, bantu share, like, dan subscribe video kita teman-teman untuk bantu kita lebih berkembang dan mencari penelusuran-penelusuran lain yang lebih seru.